Baik, kali ini bersama saya Tantan Heliatana. Di video ini melanjutkan tentang coding atau membuat software menggunakan AI, Artificial Intelligence. Dan ini beberapa poin yang ingin saya sampaikan, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya ya, tentang kode editor, kemudian AI model, kemudian repository ya atau kode di cloud atau online, kemudian database dan cloud infrastruktur, atau istilah umumnya atau istilah awamnya ini cloud ini artinya adalah web hosting ya. Dan ada sebutan ya atau panggilan untuk orang-orang yang melakukan coding secara menggunakan bantuan AI, itu disebut atau dipanggil dengan istilah vibe coding. Jadi vibe coding ini adalah membuat kode ya, membuat software dengan bantuan AI. Dan pada prinsipnya sebenarnya itu bukan tergantung kepada software atau platform ya, tetapi kepada AI model dan juga kode editornya itu sendiri ya, ketika kita melakukan vibe coding. Jadi Anda misalnya mungkin sudah mendengar atau sudah tahu tentang Lovable.dev ya. Ini adalah Lovable adalah uh, software ya atau tools untuk membuat aplikasi menggunakan AI, dan juga ada Bolt.new, ini mirip seperti Lovable, dan juga masih banyak tools lainnya ya di luar sana untuk membuat software menggunakan bantuan AI. Tetapi pada prinsipnya bukan karena software tersebut ya. Karena Lovable maupun Bolt itu menggunakan AI model dari yang lain, dari platform lain. Dan kebetulan dari Cloudy Sonnet untuk AI modelnya ini sering digunakan oleh Bolt dan juga Lovable. Jadi pada prinsipnya adalah bukan karena Lovable, bukan karena Bolt atau yang lainnya, tetapi karena AI model dan juga kode editor, hasil kode, kemudian editornya seperti apa prosesnya. Dan contohnya ini adalah Bolt ya, ketika kita vibe coding. Di sini prompt yang saya tunjukkan ini adalah prompt, kemudian preview aplikasinya di sebelah tengah ini yang besar ini. Kemudian di sini ada preview, ada kode ya. Jadi kode yang dibuat ada muncul di tab ini, dan juga ada connect ke database kalau di Lovable. Di Bolt ya maksudnya, ini adalah tampilan dari Bolt. Dan kebetulan ya, kayak tool seperti Bolt dan Bolt.new kemudian Lovable itu kan tidak fokus kepada kode editor. Kebetulan tidak seperti itu. Dan jika bicara tentang kode editor, pilihannya memang kepada tools khusus kode editor, yaitu Visual Studio Code atau VS Code, disingkat VS Code. Ini websitenya. Saya akan bukakan websitenya VS Code ini. Nah ini ya VS Code. Nanti akan saya jelaskan juga bagaimana prosesnya ada AI di VS Code ini. Dan tampilan VS Code ini seperti ini. Oke, ini tampilan VS Code. Saya coba besarin ya. Dan disinilah aktivitas vibe coding menggunakan VS Code, dan juga ada integrasi dengan AI.
Jadi caranya dengan menginstal extension. Dan ini bagian sini adalah aktivitas interaksi dengan AI, dan di sini juga ada proses perubahan files yang terjadi. Ini contohnya. Kenapa menggunakan VS Code ya? Saya menyampaikan tentang kode editor karena tools seperti Lovable dan Bolt ini kan tidak fokus atau bukan kode editor ya. Jadi secara fitur kode editornya juga sangat minimalis. Nah, ini kode editornya. Beda dengan VS Code yang memang fokus ke memang software atau tools untuk kode editor. Jadi memang fiturnya lebih canggih lah ya di VS Code untuk kode editor. Kemudian untuk AI-nya ini ada di bagian sini ya. Kebetulan saat ini ya saya menggunakan Cloudy Sonnet versi 4.5 ya, yang terbaru saat ini. Sebelumnya masih menggunakan Cloudy Sonnet versi 4, tetapi ada yang baru beberapa bulan yang lalu sudah muncul yang 4.5. Dan untuk menggunakan model ini juga tidak harus Cloudy Sonnet atau Cloudy ya, bisa menggunakan model AI dari yang lain, misalnya dari Google, Gemini Pro, Grok dari X, itu terserah ya. Untuk menginstal AI model ini adalah dengan cara extension. Jadi seperti add-on atau plugin di VS Code ini ada extension banyak sekali. Nanti kita gunakan saja sesuai dengan kebutuhan. Misalnya saat ini adalah kebetulan untuk Cloudy AI modelnya itu saya menggunakan yang disediakan oleh Amazon Q, dan di situ AI modelnya menggunakan Cloudy Sonnet. Kemudian ini sudah terinstall ya, Amazon Q. Kemudian extension lainnya juga ada Astro, Database Client, Prettier, dan seterusnya ya. GitHub, Copilot, dan seterusnya. Dan kalau VS Code bawaannya itu memang sudah ada Gemini ya dari Google, dan juga beberapa model lainnya. Cuman kebetulan saya untuk saat ini ya menggunakan Amazon Q. Nah, itu untuk terjadi fitur AI ya di sebuah kode editor atau VS Code ini, dan nanti akan muncul di sebelah kiri ya, tergantung dari extensionnya. Dan ini chat, ketika diklik agentic ini, kalau biru berarti agenticnya nyala. Maksudnya adalah ketika kita memberikan prompt perintah itu, maka AI-nya akan mengupdate kode itu agentic on atau nyala, aktif ya. Di tools seperti misalnya Bolt.new juga sama ya, ada proses agentic. Misalnya ini switch to Cloudy again, confirm switch. Jadi ada proses on off ya, discuss. Kalau discuss ini kalau tidak dinyalakan berarti agentic, kalau dinyalakan berarti tanya jawab ya, atau discuss atau diskusi. Di VS Code juga seperti itu. Kalau dimatikan berarti tidak agentic, hanya diskusi atau tanya jawab saja. Tetapi kalau dinyalakan artinya kode akan tereksekusi. Contohnya ini seperti ini, kode tereksekusi. Jadi ada 105 perubahan dan 105 penambahan dan 1 pengurangan ya dari kode ini. Dan juga kita bisa mereview atau melihat kode yang berubah. Apa saja yang ditambahkan, apa saja yang dikurangin di eksekusi barusan. Dan untuk referensi AI model, oke, ini VS Code. Saya coba buka OpenRouter.ai ranking berdasarkan kategori. Karena kita 5 coding, tentu saja kategori yang ingin kita lihat itu adalah programming. Dan
saat ini ketika saya membuka openrouter.ai, ini adalah jawarannya ya, ranking-ranking untuk model AI yang banyak digunakan oleh para ya Vibe coder ya. Ada Grok, Cloudy Sonnet, Minimax, Gemini Pro. Oke, Gemini terakhir saya melihat versi 2.5 ya, atau 2.5, tetapi sekarang sudah ada versi 3. Ada Grok, GPT, Claude Opus dan seterusnya. Maksudnya adalah ketika kita vibe coding ya, setidaknya kita menggunakan AI model dari yang populer ini, karena ini adalah sudah terbukti digunakan banyak vibe coder atau digunakan banyak programmer, dan ya kita tidak terlalu harus coba-coba ya, karena di sini sudah terbukti beberapa model yang memang cukup favorit, populer dan juga powerful ya untuk melakukan vibe coding. Jadi pilihannya kebetulan kalau saya sendiri memang di Cloudy Sonnet, kemudian Gemini, juga Grok ya, kadang-kadang itu juga beberapa pilihan yang memang cukup populer ya, powerful untuk melakukan vibe coding. Jadi model AI-nya juga kita harus pilih yang tepat. Dan ya di sini ya, referensinya bisa ke openrouter.ai, kemudian programming ya, programming, kategorinya programming. Ini adalah model AI yang menjadi andalan ya untuk vibe coding. Dan memang ini berubah dari bulan ke bulan, dari waktu ke waktu memang berubah, tetapi hampir rata-rata urutannya seperti ini ya. Ada Cloudy, ada Grok, ada Gemini, ada Qwen, hampir serupa ya urutannya, paling bergeser sedikit lah. Mungkin bulan lalu Cloudy Sonnet nomor 1, bulan sekarang Grok yang nomor 1 atau yang sering digunakan. Tetapi di sini adalah referensi yang memang ya cukup powerful ya untuk kita memilih AI model. Kemudian bagian 1, bagian 2, sekarang di bagian 3, kode in the cloud. Maksudnya adalah kita menyimpan kode, ini kan kode ya yang saya buat di VS Code. Ini struktur foldernya. Kode-kode ini kan kalau di VS Code itu kan di komputer kita ya, di lokal atau offline. Tetapi kita bisa naruh kode itu di cloud atau online, yaitu di GitHub. Kebetulan pilihan yang cukup populer itu ada GitHub ya, atau biasa kita sebut ini adalah istilahnya repository. Dan platformnya yang bisa digunakan itu adalah GitHub atau GitLab. Cuman untuk GitHub ini paling sering digunakan dan juga saya menggunakan GitHub. Dan untuk membuat kode ini berada di cloud atau online, kita menggunakan extension ya. Kebetulan ini extension yang sudah terinstall, ini ada namanya GitHub Copilot. Intinya apapun yang berhubungan dengan GitHub lah ya. Kalau kita ya teman-teman di VS Code ini bisa cari aja di sini extension, misalnya GitHub misalnya. Dan saya sudah install GitHub Copilot ya. Ini juga kita coba lihat ada keterangannya ya, ini fungsinya seperti apa. Dan ketika terinstall GitHub extension ini akan muncul di source control. Artinya di sini ada satu perubahan yang belum saya upload ya, change. Ini ada satu file yang belum saya upload atau commit dan push. Jadi untuk ngirim atau membuat file menjadi online itu kita harus push ya, atau upload lah ya bahasa ininya, bahasa umumnya upload. Dan juga di sini ada history commit dan push yang sudah saya upload.
Jadi ketika sudah online ya kodenya, itu nanti akan mudah untuk masuk ke cloud atau web hosting lah ya, atau server. Itu akan mudah prosesnya karena banyak integrasi untuk bisa dari GitHub ke online ya, atau cloud. Sehingga kita akan masuk ke tahap selanjutnya, yaitu database dan cloud infrastructure. Dan pilihannya ada cukup banyak ya. Mungkin teman-teman juga mendengar Google Cloud ya, Alibaba Cloud, kemudian ada Microsoft ya, itu banyak sekali. Tetapi tentu saja kita tidak harus pakai semuanya ya. Kita pilih saja yang kira-kira nyaman, cocok, yang sudah kita terbiasa. Dan di sini ada beberapa tools seperti Vercel, Netlify, kemudian AWS, ini Amazon Web Service CloudFront, kemudian Cloud Database dari Amazon untuk database, dan juga ada Supabase untuk database. Nah, ini website Vercel. Kemudian oke, ini website GitHub. Netlify ini seperti ini. Push your idea to the web. Deploy on the cloud. Jadi deploy atau push ini maksudnya adalah menyimpan secara online ya. Kemudian Vercel, Netlify, oke, Supabase atau untuk database-nya. Dan juga ada misalnya Amazon CloudFront, Supabase. Oke. Jadi ini beberapa tools yang bisa digunakan, dan memang tidak sama ya semua tools ini. Cara menggunakannya ada yang mudah, ada yang tidak mudah. Jadi pilihan Anda, seberapa familiar Anda terhadap tools ini. Yang misalnya mungkin ya Supabase gampang digunakan, ya silakan gunakan Supabase. Yang sudah terbiasa dengan Amazon, silakan gunakan Amazon. Intinya Anda bebas menggunakan tools apapun yang cocok lah ya untuk Anda. Oke. Vercel, Netlify, Supabase, kemudian Amazon CloudFront. Nah, itu ya untuk pilihan-pilihan tools ketika melakukan vibe coding. Dan ini saran saya adalah seperti ini ya. Ketika ingin membuat project atau software untuk jangka panjang, software yang benar-benar real atau yang serius, jadi bukan iseng, memang Anda harus menggunakan kode editor khusus supaya nyaman ya melihat kode dan juga ngedit kode. Kebetulan ya VS Code adalah pilihan terbaik saat ini. Kemudian pastikan Anda menggunakan AI model yang terbaik. Dan saya perlu singgung di sini ada beberapa jenis programming ya, ada back end, ada front end. Kebetulan Claude Sonnet itu untuk cocok banget atau sangat powerful untuk front end, juga ada Qwen. Dan untuk back end ini kebetulan ini opini pribadi saya. Kebetulan untuk back end AI model yang populer itu adalah Gemini Pro dan juga Grok. Itu opini pribadi saya. Nanti Anda juga bisa tes ya. Tetapi tentu saja pilihannya lebih baik Anda melihat dari yang populer di kategori programming di openrouter.ai ini. Nah, itu pilihan model AI-nya juga harus tepat ya, yang terbaik. AI-nya yang terbaik tentu saja yang Anda pilih. Kemudian kode yang Anda buat ini harus online. Anda harus taruh di repository GitHub ya. Anda taruh di Git repository. Dan ini toolsnya adalah menggunakan GitHub. Untuk integrasi, misalnya Bolt, Lovable, dan juga tools lainnya, tentu saja mereka sudah menyediakan ya integrasi bahasanya integrasi apa ya, integrasi standar lah ya untuk masuk ke Git repository. Dan untuk VS Code ini menggunakan X
extension seperti yang tadi saya tunjukkan. Ketika Anda ingin naruh kode di GitHub ya, Anda install extension GitHub. Oke, saya singgung lagi sedikit tentang AI model ya di VS Code. Jika Anda ingin menggunakan misalnya AI ya, misalnya Gemini, Anda install saja Gemini. Kemudian kebetulan Claude Sonnet itu saya menggunakan Amazon Q. Amazon Q ini adalah dari Amazon untuk kode assistant. Ada Amazon Q dan ini udah saya install. Kemudian misalnya Anda mau install yang lain ya terserah ya. Qwen misalnya, kebetulan belum saya install saat ini. Kalau Anda mau pakai Qwen, silakan Anda install Qwen AI untuk VS Code kode editor. Kemudian ini kode editor, AI model, kode in the cloud, kemudian di database dan infrastructure. Di VS Code juga ada extensionnya ya. Misalnya database atau database spesifik Anda misalnya MongoDB, Postgres. Ini bisa Anda install ya. Install extensionnya. Kebetulan ini sudah saya install database client JDBC untuk kelola database. Dan cloud infrastructure, Anda bisa menggunakan Versal atau Netlify atau Amazon CloudFront. Untuk database juga banyak pilihan, dari Google ada, dari Amazon ada, dari Supabase dan lain sebagainya. Ini tergantung preferensi atau kebiasaan Anda ya. Anda pilih platform yang sekiranya Anda familiar di dalam menggunakan platform tersebut untuk cloud dan juga untuk database. Nah, ini kebutuhan untuk melakukan vibe coding. Kebutuhan ideal lah ya. Menurut saya ini adalah versi ideal jika Anda memang serius untuk melakukan vibe coding untuk project atau pembuatan software jangka panjang, bahkan untuk membuat startup software untuk jangka panjang. Jadi nggak iseng, nggak coba-coba. Anda menggunakan kode editor, AI model yang terbaik, juga kode harus di Git repository, dan juga perhatikan untuk proses cloud infrastruktur dan database-nya.